Bab 3081. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Dingin, manisnya hidupmu. Brengsek, jika masih ada setetes air suci di tong perimu, apakah kami berani jongkok di sini? Jika kamu tidak memiliki air suci, kamu tidak akan bisa menyerang sama sekali. Kami bertiga masih takut dengan rambutmu. Kedua monster di atas sedang mengutuk, dan di saat yang sama, mereka bersyukur bahwa mereka menjaga puncak. Untungnya, Lu Chen menuangkan semua air suci itu. Jika mereka diberi suntikan, mereka pasti tidak akan sanggup menanggungnya, dan mereka harus langsung membuangnya. Selain Anyu dan Ansi, tidak ada pembangkit tenaga listrik klan monster lain yang memiliki keyakinan bahwa dia dapat dikenali oleh kehendak Dewa Iblis. Dan mereka berdua dan Wakil Ketua Aula masih memiliki basis budidaya mereka, dan mereka bekerja sama untuk menjaga pintu masuk penjara bawah tanah yang begitu sempit dengan cara yang merendahkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, mustahil baginya untuk melawan. Mereka masih aman. Kekuatan Yao Zu dihancurkan oleh Lu Chen, dan istana Yao Xian dianggap dihapuskan, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Lu Chen, tidak peduli betapa marahnya mereka, itu tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah menjaga pintu masuk dan mencegah Lu Chen datang, dan menyeretnya sampai penguasa istana Yao Xian keluar, maka Lu Chen akan mati. Jangan bicara dengan Lu Chen lagi, ayo jaga pintu masuknya, orang itu tidak akan bisa menyerang bahkan dengan sayap. Wakil Ketua Aula tampak kesal, dan memahami bahwa situasi saat ini sangat membosankan, jadi dia berkata kepada dua rekannya yang memiliki pangkat yang sama, mari kita lebih waspada. Awasi setiap gerakan Lu Chen, dan berhati-hatilah terhadap trik apapun dia bermain. Kami adalah garis pertahanan terakhir, kami tidak bisa dibayangi olehnya, jika tidak maka semuanya akan berakhir. Jangan khawatir, aku sedang menatapnya, trik apa yang bisa dia mainkan. Kami merendahkan, dan dia merendahkan. Hanya kami yang bisa menindasnya, dan sama sekali tidak ada alasan baginya untuk menindas kami. Dihadapkan pada pengingat dari Wakil Ketua Aula, kedua orang itu sangat percaya diri, dan mereka tidak percaya bahwa mereka akan dibunuh oleh Lu Chen. Lalu apa? Apakah kalian bertiga salah paham? Lu Chen menghela nafas, menutupi hati nuraninya, dan berkata tidak masuk akal dengan mata terbuka, saya telah jujur sepanjang hidup saya, dan tidak pernah menyakiti orang lain, bagaimana Anda bisa menyebut saya kotor? Berhentilah bicara omong kosong, jangan berharap omong kosong mengganggu kami tidak akan tertipu olehmu. Wakil Kepala Aula mendengus dingin, dan terus menatap Lu Chen, mencoba membangunkan semangatnya, untuk menjaga dari tipuan Lu Chen. Di bawah tangga, meskipun masih ada ratusan iblis yang belum terlibat oleh air Dewa Iblis, mereka jelas ketakutan, dan mereka semua berdiri jauh, hanya perlu mengepung Lu Chen, beraninya mereka menyerang Lu Chen. Mereka bukanlah pembangkit tenaga listrik tertinggi di Daluo Jinxian, dan jumlahnya tidak banyak, jadi mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lu Chen. Sebaliknya, Lu Chen adalah seorang super mesum dengan kekuatan tempur yang kuat dan banyak metode, yang merupakan ancaman besar bagi mereka. Tim puncak Daluo Jinxian mereka telah dihapuskan, dan tidak masuk akal bagi mereka untuk terus menjadi umpan meriam. Mereka tidak ingin mati sia-sia sekarang, dan paling banyak menghadapi Lu Chen. Jika Lu Chen ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikan mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika Lu Chen tidak pergi, maka tujuannya sangat jelas, itu pasti untuk mengalahkan tiga pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian yang berjongkok di pintu. Masuk. Pada saat ini, energi iblis yang kuat di arah tertentu kuil Yao Xian tiba-tiba melonjak, dan kemudian berubah menjadi gelombang udara yang bergelombang, bergetar di langit peri. Nafas Tuan Istana, Hallmaster telah menerobos. Tuan Istana kembali, Lu Chen hancur. Pada saat itu, Wakil Ketua Aula dan kedua rekannya terkejut sekaligus bahagia, menunjukkan kebanggaan dan harapan yang tak ada habisnya, dan mereka semua tanpa sadar melihat ke arah naiknya nafas. Pada saat kritis, penguasa istana Yao Xian akhirnya berhasil menembus Yang Mulia Abadi, dan dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah besar Lu Chen. Yang lebih disesalkan adalah jika Master Istana Yao Xian berhasil menerobos lebih awal, mungkin kekuatan utama Yao Zu masih bisa dipertahankan, sehingga Lu Chen tidak kewalahan sepenuhnya. Namun, saat mereka bertiga memalingkan muka dari Lu Chen, mereka mendapat pukulan telak. Memanfaatkan momen ketika perhatian mereka teralihkan, Lu Chen tiba-tiba memegang botol peri kecil di tangannya,
dan menuangkan air ke dalam botol peri di atas pintu masuk, dan air itu memercik ke wajah mereka bertiga dalam sekejap. Wow, kalau kamu gila, kamu akan dilemparkan ke dalam kegelapan. Air macam apa ini? Kuda lumpur, air itu memiliki kehendak Dewa Iblis, ini adalah air suci klan kita. Aku pergi. Bukankah bajingan itu menumpahkan semua air suci? Dari mana dia mendapatkan air suci itu? Lu Chen pasti menyembunyikannya secara diam-diam, dan kemudian memberitahu kita bahwa air sucinya telah hilang, jadi jangan kita waspada, orang ini benar-benar raja dari Raja Yin. Apakah kita sudah selesai juga? Ini harus selesai. Rumput. Dalam sekejap, wakil ketua Ola dan dua rekannya dengan pangkat yang sama ketakutan, dan sekali lagi menurunkan kewaspadaan mereka dan menyesalinya. Benar sekali, botol peri kecil di tangan Lu Chen secara alami bukanlah obat kumur, melainkan air Dewa Iblis. Sebagai raja dari Raja Yin, dia telah mempertimbangkan segalanya dengan cermat, dan tidak mungkin mengeluarkan air suci begitu saja ke dalam ember peri besar tanpa meletakkan tangan di belakangnya. Langkah ini kebetulan membuat 3 orang yang menjaga pintu masuk bisa memakannya, keren banget. Percuma ketiga jiwa itu terpencar, dan sudah terlambat untuk menyesal, air Dewa Iblis sudah menyentuh tubuh mereka, dan kini mereka bertiga ingin menabrak tembok dan tidak dapat menemukan tembok itu. Setelah beberapa saat, di bawah hukuman air Dewa Iblis, aura ketiga orang itu turun tajam, dan basis budidaya mereka turun selangkah demi selangkah hingga mereka tidak bisa lagi jatuh. Oke, itu saja basis budidaya ketiganya, dari kalian, dan kalian semua sudah selesai. Lu Chen tertawa, dan sambil melangkah, dia berkata, meskipun sayang, itu adalah hal yang baik. Setidaknya aku bisa hidup, ini lebih baik daripada mati. Setelah menyelesaikan 3 orang yang menjaga pintu masuk, dia harus kembali ke ruang bawah tanah dan bertemu dengan penguasa Aula Iblis. Untuk menghadapinya, penguasa istana Yao Xian dengan hati-hati memasang begitu banyak jebakan, yang juga merupakan kesialan. Sebagai raja dari Raja Yin, bagaimana dia bisa melepaskan Yin yang lain? Kuda lumpur, aku lebih suka dipenggal olehmu daripada kehilangan budidayaku oleh air Dewa Iblis. Sialan Lu Chen, kamu benar-benar merugikan kami. Jika kamu membunuh kami dengan satu pukulan, hanya tubuh fisik kami yang akan mati. Kami masih memiliki roh primordial untuk keluar dan membentuk kembali tubuh fisik. Lu Chen yang membunuh 1000 pisau, tahukah kamu bahwa air Dewa Iblis tidak hanya merampas budidaya kita, tetapi juga merampas roh primordial kita. Kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisik kita, dan kita telah benar-benar menjadi makhluk abadi yang tidak berguna. Wakil kepala Aula dan 2 rekannya di level yang sama ingin menangis, tetapi melihat Lu Chen berjalan dengan gembira, mereka benar-benar ingin menerkam Lu Chen dan menggigitnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kenyataannya mereka menggigil dan menggigil, takut Lu Chen akan membunuh mereka semua. Apa yang Anda takutkan? Jangan khawatir, saya tidak pernah menyerang sampah, ini prinsip saya. Jadi, kamu masih bisa hidup dengannya selama puluhan ribu tahun. Ini hal yang bagus, jangan takut. Meskipun Lu Chen berkata demikian, dia bahkan tidak melihat ketiga sampah itu, tapi berjalan langsung ke apa yang disebut jalur alam atas. Sebab, penguasa istana Yao Xian telah tiba, dan berdiri di depan pintu masuk lorong alam atas. Pada saat ini, aura Master Aula Yao Xian sangat menakutkan dan melonjak seperti air pasang, dan dia dapat menerobos yang mulia abadi dan secara resmi memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi. Pada saat ini, wajah penguasa kuil Yao Xian muram dan marah, dan dia memandang Lu Chen dengan kebencian yang tak ada habisnya, seolah dia ingin menelan Lu Chen dalam satu gigitan untuk menghilangkan kebenciannya. Tetapi pada saat ini, tidak peduli seberapa tinggi levelnya, tidak peduli seberapa besar amarahnya, penguasa kuil Yao Xian masih bisa mengendalikan emosinya, dan dia tidak langsung menyerang atau menyerang. Penguasa istana Yao Xian telah menatap Lu Chen, dan di tengah kebencian yang tak ada habisnya, masih ada secercah ketakutan yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Sebagai makhluk abadi yang baru dipromosikan, menghancurkan keberadaan makhluk abadi tingkat menengah manapun, bahkan kekuatan antara dia dan puncak Daluo Jinxian juga berbeda, jadi dia tidak perlu takut pada Jinxian. Namun peri emas ini bukanlah orang biasa, ia merupakan keturunan Kowloon yang terkenal di negeri dongeng pada masa lalu, jadi ia tidak boleh dianggap enteng. Terlebih lagi, generasi keturunan Kowloon ini adalah yang terkuat dalam sejarah, jadi penguasa istana Yao Xian mau tidak mau harus lebih berhati-hati,
jangan sampai selokan terbalik, maka tidak akan ada tempat untuk menangis jika tidak menangis. Hal utama yang ditakuti oleh penguasa istana Yaoxian adalah Lu Chen telah mengangkat alam kecil, dan kecepatan kultivasinya melebihi ekspektasinya. Awalnya berpikir bahwa tidak mungkin bagi Lu Chen untuk menerobos dalam 3 bulan, tetapi Lu Chen masih menamparkan wajahnya, dia secara alami lebih khawatir selain terkejut. Ketika Lu Chen berada di tahap pertengahan keabadian emas, dia membunuh hampir 20 anak buahnya di puncak keabadian emas dalam pertempuran di kota Zuzu, yang benar-benar tidak normal. Sekarang, Lu Chen berada di tahap akhir Jinxian, dan kekuatan tempurnya harus berada pada level yang lebih tinggi. Adapun seberapa kuatnya, tidak diketahui. Meskipun, sekuat apapun Jinxian di tahap akhir, tidak mungkin menjadi lawan Xianzun. Tapi Lu Chen adalah keturunan terkuat Kowloon, bagaimana jika keajaiban terjadi? Tentu saja, dia juga mengambil langkah besar jika Lu Chen terlalu kuat dan tidak ada seorang pun di istana Yaoxian yang bisa menekannya. Langkahnya adalah dia bisa menerobos ke alam yang mulia abadi dengan cepat, tetapi secara paksa menekan energi abadinya sendiri. Jangan biarkan energi abadi menerobos belenggu itu, dan jangan menerobos sebelum Lu Chen datang ke istana Yaoxian, jika tidak, dia harus pergi ke Tongtian Immortal. Lu Chen tidak lagi bisa mendapatkan saluran alam atas di tangan Lu Chen, dan selamanya akan kehilangan kesempatan besar untuk mencapai langit dalam satu langkah. Dia ingin menerobos ke Yang Mulia Abadi ketika Lu Chen datang ke Istana Abadi Iblis dan ketika Lu Chen menyerahkan jalan alam atas, gantung dan pukul Lu Chen, dan ambil langkah terakhir untuk naik ke langit. Selain itu, dia juga merancang serangkaian jebakan terhadap Lu Chen sebelumnya, dan meminta wakil kepala aula untuk mengeksekusinya, hanya untuk mencegah kecelakaan. Benar saja, jebakan yang telah ia rencanakan sebelumnya tidak sia-sia, karena kecelakaan tetap saja terjadi. Ketika dia tahu bahwa Lu Chen telah menyerahkan saluran alam atas, dia segera menerobos sesuai rencana, tetapi menemukan bahwa Yuan Abadi ditekan terlalu lama, dan itu tidak berjalan cepat untuk sementara waktu, jadi dia tidak dapat menerobos langsung. Akhirnya, butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan terobosannya. Karena membuang-buang waktu yang berharga, sebuah kecelakaan besar terjadi, menyebabkan tim puncak Daluo Jinxian Yaozu dihancurkan oleh Lu Chen, dan Yaozu menjadi balapan terlemah sejak saat itu. Kekuatan tempur Lu Chen kuat, dia memiliki banyak metode, dan dia sangat gelap, bagaimana mungkin dia tidak takut. Saat ini, Lu Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi Lu Chen tidak takut padanya, yang abadi, dan berjalan ke arahnya dengan mantap, dan bahkan melambai padanya untuk memberi salam. Hei, Hall Master, selamat. Kamu akhirnya memasuki peringkat abadi tingkat tinggi. Lu Chen tersenyum lebar dalam sekejap, seolah bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, dan dia memperlakukan Tuan Istana Yaoxian dengan sangat antusias. Namun, masih ada 5 naga di sekitar Lu Chen, menyeret tanah dengan pisau panjang di tangannya, langkahnya mantap dan tegas, wajahnya penuh percaya diri, dan ada aura menelan langit. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya dia akan membunuh iblis itu seperti penguasa istana peri. Pada saat itu, tampaknya Lu Chen adalah makhluk abadi tingkat tinggi, dan penguasa istana Yaoxian hanyalah orang malang yang menggigil. Lu Chen, kamu memiliki metode yang bagus. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu telah menghancurkan fondasi kuil Yaoxian untuk semua Daluo Jinxian teratas dari Yinguang Yaozu. Penguasa istana Yaoxian menatap Lu Chen dengan muram, alis lamanya mengerutkan kening, dan dia bahkan merasakan krisis yang tidak dapat dijelaskan. Baiklah, Lu Chen tersenyum tak berdaya, terus berjalan, dan melanjutkan, saya telah menyelesaikan kesepakatan, tetapi orang-orang Anda tidak mengizinkan saya pergi, apa yang dapat saya lakukan? Sebenarnya, saya tidak ingin membunuh begitu banyak setan, aku terpaksa. Itu kesalahan klan iblis kita, dan itu juga kesalahan ketua aula. Dia bahkan tidak memikirkan air suci klanku, yang bisa menjadi senjata terkuat di tanganmu. Penguasa istana Yaoxian menghela nafas, ini adalah ketidakberdayaan yang mendalam atas kesalahannya, dan berkata, kehilangan keluargaku tidak dapat diperbaiki, tetapi balas dendam keluargaku harus dibalas, dan kamu harus mati. Kalau begitu coba rasakan, pedangku tidak tajam. Lu Chen terus menyeret pisaunya, langkahnya masih mantap, dan momentumnya masih kuat. Teknik pertarungan pedang panjangmu sangat kuat, tapi itu hanya bisa merajalela di kisaran makhluk abadi tingkat menengah, tapi tidak ada gunanya di depan makhluk abadi tingkat tinggi.
Penguasa Ola Yao Xian tertawa, dan pada saat yang sama membuka penglihatannya, menunjukkan pedang peri di tangannya, dan berkata, Tuan Ola menunggu kedatangan Anda sebelum menerobos yang mulia abadi. Kekuatannya adalah jauh lebih tinggi dari puncak Daluo Jinxian, mencekikmu semudah menghancurkan semut, hari ini adalah hari di mana kamu akan dimusnahkan. Tarik ke bawah, kamu layak melangkah ke alam abadi, alam tidak stabil, kekuatan tidak kokoh, tubuh fisik tidak kuat, kekuatan tempur tidak ditentukan, dan kekuatan benar-benar tidak kuat. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, dan aku telah menembus tahap akhir keabadian emas, dan wilayahku juga telah terkonsolidasi. Kekuatan tempurnya sangat stabil, dan kekuatan pedangnya juga sangat kuat. Seharusnya begitu tidak ada masalah untuk memenggal kepalamu, seekor ayam abadi yang lemah. Kalau begitu mari kita coba dan lihat siapa yang memenggal kepala siapa. Penguasa kuil Yao Xian menanggapi dengan mencibir, dengan ekspresi yakin pada Lu Chen, tetapi di dalam hatinya dia sangat mudah tersinggung. Pertama-tama, dia menaikkan Lu Chen ke level kecil, dan dia sudah lama cemburu, karena takut kekuatan tempur Lu Chen benar-benar cukup kuat untuk membunuh yang abadi. Kedua, dia mampu menerobos. Fakta bahwa kekuatan tempurnya tidak stabil. Dia adalah makhluk abadi yang paling lemah, dan kepercayaan dirinya sedikit kurang. Pada akhirnya, setelah dia masuk ke dalam jajaran makhluk abadi tingkat tinggi, dia segera menerima panggilan dari Tongtian Xianlu, dan makhluk abadi tingkat tinggi yang kuat telah memperhatikannya. Waktu baginya untuk tinggal di kuil Yao Xian hampir habis, dan dia harus membuat pilihan sesegera mungkin, jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan Tongtian Xianlu, dan itu akan berbahaya. Jalan menuju alam atas tepat di belakangnya. Setelah merencanakan begitu lama, dia tentu saja tidak akan pergi ke jalan Tongtian Xian, jadi dia hanya punya dua pilihan. Abaikan Lu Chen dan segera pergi ke dunia, dan dia sedikit tidak mau. Rencana awalnya adalah membunuh Lu Chen sebelum naik ke dunia, untuk menyelesaikan keluhan domain abadi. Tapi sekarang dia tidak bisa melihat kekuatan tempur Lu Chen. Jika Lu Chen dapat menahan pukulannya dan bertarung berlarut-larut dengannya, maka dia akan menunggangi seekor harimau, dan dia tidak akan pernah bisa berjalan-jalan. Penguasa istana Yao Xian sedikit takut dia tidak akan bisa membunuh Lu Chen, dan dia akan diseret oleh Lu Chen dan tidak akan bisa naik ke dunia. Ketika makhluk abadi tingkat tinggi yang kuat dari jalan abadi Tongtian tiba, semuanya akan berakhir. Untuk melindungi yang lemah, Xianyu memiliki peraturan yang ketat. Makhluk abadi yang baru dipromosikan tidak diperbolehkan berselisih atau berkelahi dengan makhluk abadi di bawah level tinggi, dan segera meninggalkan area level menengah dan melangkah ke jalan menuju langit sesegera mungkin. Justru karena keraguan-raguan inilah penguasa istana Yao Xian merasa sangat kesal, takut Lu Chen akan tampil sangat kuat saat dia bertarung, dan merasa tidak nyaman jika dia tidak bertarung. Jika kamu tidak bertarung, maka Anda hanya dapat membuat pilihan kedua, melarikan diri dan mengucapkan selamat tinggal pada keluhan Xianyu mulai sekarang. Lupakan saja, penguasa Ola ini masih mematuhi peraturan negeri dongeng, dan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan kalian orang-orang tingkat rendah. Melihat Lu Chen semakin dekat, penguasa istana Yao Xian akhirnya memutuskan untuk tidak bertarung. Daripada mengambil risiko pada Lu Chen, lebih baik ambil risiko ini di alam atas. Jalan menuju alam atas ada tepat di belakangnya, dia langsung menuju alam, dan jalan menuju masa depan yang cerah adalah jalan raja, biarkan dia pergi ke neraka bersama pewaris 9 naga. Tidak, mendengar ini, Lu Chen terkejut sekaligus gembira, dan dia lari seperti ini, kamu akhirnya berhasil menembus yang mulia abadi. Jika kamu tidak memiliki dua trik denganku, orang tingkat rendah, bagaimana kamu bisa mengalaminya? Kekuatan tempur yang mulia abadi. Faktanya, dia telah memenggal kepala ayam abadi yang lemah dari klan Yao di Kangshan, dan dia telah memiliki kekuatan awal untuk membunuh yang abadi, dan tuan ayam abadi yang lebih lemah, penguasa istana Yao Xian, tidak menjadi masalah. Namun, wilayahnya tidak cukup tinggi, dan kekuatan pedang pembunuh abadi ke-56 tidak cukup kuat. Penguasa Ola pembunuh iblis dan makhluk abadi harus menggunakan pedang pembunuh abadi yang ke-57. Masalahnya adalah, dengan kekuatannya saat ini, dia masih menghabiskan banyak energi untuk menggunakan pedang pembunuh abadi yang ke-57, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan jatuh ke dalam periode kelemahan ringan. Dan di pintu masuk penjara langit di belakang, beberapa monster pemberani telah menyusul. Meskipun mereka tidak berani menyerangnya dengan gegabah, mereka menjadi belenggu besar baginya untuk membunuh penguasa istana peri iblis.
Monster-monster itu hanyalah tahap awal, tengah, dan akhir dari Daluo Jinxian, dan tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, dan mereka sama sekali tidak bisa menatap mata Lu Chen. Jika Lu Chen jatuh ke dalam periode kelemahan, meskipun kelemahannya ringan, monster sederhana ini akan langsung menjadi ancaman besar. Dalam situasi ini, dia tidak benar-benar ingin berhadapan langsung dengan Yang Mulia Abadi, dan dia tidak ingin menggunakan Sanxian untuk membunuh Tuan Istana Yao Xian, agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu dia dengan sengaja menunjukkan auranya yang kuat untuk menggertak penguasa Istana Yao Xian, untuk melihat apakah pihak lain akan digertak. Alhasil, sesuai keinginannya, penguasa Istana Yao Xian menganggap dirinya baru saja menerobos. Wilayah kekuasaannya tidak stabil, dan kekuatan tempurnya tidak kuat. Dia takut dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen, jadi dia menyerah. Jadi, dia menambahkan bahan bakar ke dalam api, dengan sengaja mengomel, memaksa penguasa Istana Yao Xian berlari lebih cepat. Bagimu, penguasa istana tidak lagi tertarik. Penguasa istana memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan aku tidak punya waktu untuk mengabaikanmu. Master dari Balai Yao Xian telah mengambil keputusan, jadi dia secara alami tidak terpengaruh oleh tekanan Lu Chen, jadi dia berbalik setelah berbicara, dan dengan sekilas sosoknya, dia pergi ke apa yang disebut jalan alam atas. Jalan menuju alam atas tidak terlalu panjang, dan ketinggian menaranya kurang dari 20 kaki. Hanya saja jalannya tidak lurus, melainkan berkelok-kelok dan sulit untuk dilalui. Dia masih harus berputar-putar untuk melewatinya. Biarpun dia berada pada kecepatan abadi, butuh 10 napas penuh sebelum dia sampai di ujung terowongan. Di akhir lorong, memang ada manik batu dengan cahaya warna-warni, dan berisi sedikit kekuatan suci yang sangat lemah. Ketika penguasa istana Yao Xian melihat 5 manik-manik, dia langsung gembira dan menjadi bersemangat. Meskipun dia belum pernah melihat jalur alam atas sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia memasuki jalur alam atas, dia telah menemukan banyak informasi dan belajar tentang struktur penting jalur alam atas dan cara membukanya. Manik batu ini bersinar dengan cahaya warna-warni, jadi tidak diragukan lagi ini adalah manik dewa yang berwarna-warni. Ini adalah struktur paling kritis dari jalur alam atas, dan juga merupakan organ yang membuka hubungan antara alam atas dan alam bawah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jalan yang benar menuju alam atas, memungkinkan dia mencapai langit dalam satu langkah. Pada saat itu, penguasa kuil Yao Xian mengulurkan tangan kanannya yang gemetar dengan penuh semangat, dan menekan manik batu itu sekaligus, tetapi tanpa diduga, cahaya dari manik batu itu menghilang seketika, tetapi jalan menuju alam atas terbuka karena ini. Pada saat itu, ujung lorong terbuka perlahan, dan seberkas sinar matahari menyinari, seolah-olah cahaya para dewa bersinar di seluruh penjuru, dan sepertinya alam atas ada di depannya, yang menjadikan penguasa Istana Yao Xian sangat bersemangat. Alam atas adalah impian penguasa Istana Yao Xian. Setelah kerja keras selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan umat manusia, dan penangkapan berulang kali di puncak Nixue untuk menggali jalur alam atas gagal, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Sekarang, dia akhirnya merebut jalan menuju alam atas ini dari tangan Lu Chen, mewujudkan impiannya yang telah lama diidam-idamkan. Alam atas, aku datang. Penguasa istana Yao Xian sangat bersemangat, air mata mengalir tanpa sadar di matanya, dan seluruh tubuh iblisnya gemetar karena kegembiraan yang tak ada habisnya. Saat yang tidak menyenangkan telah tiba, selama satu langkah lagi diambil, satu langkah akan mencapai langit. Bahkan jika alam atas hampir mati, dia tidak peduli lagi. Bagaimana jika dia cukup beruntung untuk mati, dan dia bukanlah orang yang meninggal 9 kali, tetapi cukup beruntung untuk mendapatkan seumur hidup. Kemudian dia bisa bertahan hidup di alam atas, bahkan berkultivasi menjadi dewa, maka jalan menuju dewa tidak terbatas. Namun, pada saat dia melangkah, sebuah bayangan melintas di atas Huyu, dan kemudian setetes air jatuh dengan cepat. Ding, tetesan air jatuh terlalu cepat, dan dia berada di pintu keluar sebuah lorong yang sangat sempit. Dia tidak bisa mengelak atau memiliki kesadaran untuk mengelak. Tetesan air mengenai dahinya dalam sekejap, dan terdengar suara benturan yang pelan dan tajam. Saat dia diteteskan oleh tetesan air, dia dengan jelas merasakan bahwa ini bukanlah setetes air biasa, tetapi air ilahi dengan kekuatan ilahi. Meskipun kekuatan suci dari setetes air suci itu sudah sangat lemah, dia pasti percaya bahwa itu adalah air suci dari alam atas, hadiah dari Dewa Iblis.
Pada saat tetesan air menetes ke dahinya, penguasa istana Yao Xian benar-benar mabuk, dan dia juga menantikan keindahan masa depan yang tak terbatas. Sensui, tolong beri aku keberuntungan yang tiada habisnya. Pemimpin Ola Yao Xian memejamkan mata, merentangkan tangannya, tenggelam dalam mabuk kebahagiaan, dan membuat isyarat gembira untuk menyambut masa depan. Di luar dugaan, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan berjalan terlalu tergesa-gesa. Setelah kekuatan ilahi dari setetes air ilahi melintas, yang terjadi selanjutnya adalah keinginan yang mendominasi dan ganas. Kehendak itu membasuh tubuh iblisnya, menyerbu lautan kesadarannya, menolak roh primordialnya, menyangkal jiwanya, dan bahkan memusnahkan kekuatannya. Pegang rumputnya, ini adalah kehendak Dewa Iblis. Apa-apaan ini? Ini adalah air Dewa Iblis. Kuda lumpur, mengapa air Dewa Iblis menetes di alam atas? Pada saat itu, penguasa istana Yao Xian ketakutan, dan tiba-tiba terbangun dengan sia-sia, tiba-tiba membuka matanya, dan sekilas melihat wajah tersenyum di pintu keluar lorong. Itu adalah wajah yang familiar, wajah yang membuatnya sangat membencinya. Wajah itu tidak lain adalah Lu Chen. Lu Chen mendongak, menatap wajah Lu Chen yang tersenyum, penguasa istana Yao Xian bingung, seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu tidak berada di istana Yao Xian bawah, mengapa kamu muncul di alam atas? Jika aku memberitahumu bahwa aku naik, apakah kamu percaya padaku? Lu Chen tersenyum. Aku percaya kamu hantu, kamu bajingan sangat jahat, cepat jelaskan bagaimana kamu muncul di dunia atas. Pemilik aula peri sangat marah. Bodoh, siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah alam atas? Lu Chen mencibir. Ini bukan alam atas, di mana itu? Tuan Istana Yao Xian bertanya dengan marah. Aku akan memberitahumu ketika kultivasimu habis. Lu Chen menjawab sambil tersenyum. Air suci keluargaku tidak boleh disentuh begitu saja, tapi itu mengacu pada makhluk abadi tingkat tinggi dan di bawahnya, dan makhluk abadi tingkat tinggi tidak terpengaruh oleh air suci. Penguasa kuil Yao Xian mengerutkan kening, dan mulai merasakan dorongan dari kehendak Dewa Iblis di tubuhnya, tetapi dia memaksakan dirinya untuk membawanya dengan seluruh kekuatannya, dan berkata dengan berani, jika tidak, seseorang akan membawa air suci ke Tong Tianxian jalan, dan iblis kita bukankah kekuatan super klan tidak punya jalan keluar. Mungkin, air Dewa Iblis mungkin tidak efektif untuk makhluk abadi tingkat tinggi, tetapi Anda tidak termasuk di antara mereka. Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, masalahnya adalah Anda belum mengkonsolidasikan wilayah Anda, basis kultivasi Anda tidak stabil, dan kamu tidak dianggap sebagai makhluk abadi tingkat tinggi formal, jadi kamu mungkin tidak mampu menahan erosi dari kehendak Dewa Iblis. Tidak, penguasa istana ini sudah abadi, jadi dia pasti abadi, mampu mengatasinya. Penguasa Ola Yao Xian mendesis, tetapi ada sedikit kepanikan dalam raungan itu, yang telah mengkhianati ketakutan batinnya. Karena apa yang dikatakan Lu Chen benar, dia baru saja menerobos ke Yang Mulia Abadi, dan aura puncak Daluo Jinxian di tubuhnya belum menghilang, jadi sebenarnya, dia bukanlah makhluk abadi tingkat tinggi yang sebenarnya. Dia bukanlah tubuh abadi yang utuh, juga tidak dikenali oleh kehendak Dewa Iblis. Dia bisa membawa air Dewa Iblis adalah tanda tanya besar. Namun, pertanyaan besar ini memiliki jawaban dalam sekejap, yaitu, aku benar-benar tidak tahan. Kehendak Dewa Iblis mulai menolak roh primordialnya, memveto jiwanya, dan tidak mengakui bakatnya. Kekuatan suci dalam air Dewa Iblis juga mulai membersihkan tubuh iblisnya, melenyapkan kekuatannya, dan bahkan menghancurkan dantiannya. Jangan terlalu keras kepala. Lu Chen menatap ke arah kepala Ola Yao Xian di pintu masuk lorong, melihat wajah Tuan Istana Yao Xian dengan cepat berubah pucat, dia tidak bisa menahan kegembiraan, auramu tidak lagi melonjak, itu melemah dengan cepat, dan bahkan kekuatanmu menurun dengan cepat. Jika tidak ada kecelakaan, wilayahmu akan jatuh sampai kamu tidak bisa jatuh, dan pada akhirnya kamu akan menjadi peri yang tidak berguna. Tuanku, bahkan jika tuanku menjadi peri yang tidak berguna, aku harus berurusan denganmu, bajingan kecil sebelum itu. Sambil mengertakkan giginya, master dari Aula Yao Xian segera menggunakan tangan dan kakinya untuk naik ke pintu keluar lorong. Dia tahu bahwa Lu Chen benar, dia tidak bisa menahan murka kehendak Dewa Iblis, dan itu akan segera berakhir. Dia ingin menyingkirkan Lu Chen, musuh besarnya, sebelum kekuatannya menghilang, jika tidak, setelah tingkat kultivasinya dibersihkan, tidak akan ada kemungkinan balas dendam. Namun, efek samping dari air Yao Shen terjadi dengan sangat cepat, dan efeknya juga sangat kuat.
Meski hanya menerima setetes air Dewa Iblis, namun kerusakan yang dideritanya masih sangat besar, hampir tidak ada bedanya dengan terkena seember air Dewa Iblis. Pintu keluar dari lorong itu hanya setinggi 1 kaki, dan dia biasanya bisa melompatinya dengan 1 lompatan, tapi butuh lebih dari selusin napas untuk mendakinya dengan susah payah. Alasan mengapa ini sangat sulit bukan karena efek samping dari air Dewa Iblis telah mengerahkan kekuatan yang kuat, sehingga kekuatannya dengan cepat hilang, dan wilayahnya menurun lapis demi lapis. Saat dia keluar dari terowongan, kekuatan keabadiannya hampir habis, dan dia tidak lagi berada di peringkat keabadian tingkat tinggi, bahkan keabadian tingkat menengah, dan telah turun ke negeri dongeng surgawi dari keabadian tingkat rendah. Meski begitu, alam surgawinya tidak dapat dipertahankan, dan masih mengalami kemunduran. Saat itu juga, ia merasa putus asa, dan akhirnya lumpuh karena putus asa. Aku berkata Hallmaster, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan wilayahmu, kamu tidak bisa berurusan denganku, kamu harus menerima nasibmu. Lu Chen memegang botol peri di satu tangan, dan dengan tangan lainnya di pinggangnya, berdiri tepat di depan penguasa istana Yao Xian, dan berkata, saya tidak tertarik menyerang peri yang tidak berguna, dan Anda bisa, saya tidak akan terus memupuk keabadian, tetapi Anda tidak melakukannya dengan sengaja. Jika kamu mati, kamu masih bisa hidup lama, dan sejak saat itu, keluhan antara kamu dan aku bisa dihapuskan. Penguasa istana Yao Xian duduk di atas pintu masuk lorong, memandang ke langit biru di atas kepalanya, dan kemudian melihat ke bagian bawah lorong. Yang terlihat di matanya masihlah penjara istana Yao Xian, dan sekelompok Daluo Jinxian dari Yao Zhu sedang melihat ke atas. Apa batas atas di sini? Jelas masih di tempatnya. Ke alam atas manakah dia naik? Dia membayar mahal, tapi merasa kesepian. Bagian batas atas ini, yang terlihat seperti pengganti palsu, ternyata palsu, dan tidak ada kemungkinan untuk diganti. Apa-apaan jalur alam atas ini? Kamu benar-benar berdagang dengan jalur alam atas palsu. Kamu benar-benar bajingan super. Tidak, lorong dari alam atas ini diberkati dengan kekuatan suci, dan ada bola dewa sebagai mekanisme pembukanya. Bagaimana bisa itu palsu? Itu pasti nyata. Lu Chen, yang membunuh 1000 pedang, apa yang kamu lakukan untuk mencegah jalur alam atas terbuka secara normal? Kamu hanyalah peri emas belaka, kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengendalikan jalur alam atas? Jalur ini adalah bagian dari alam atas. Dalam sekejap, penguasa istana Yao Xian mengalami ledakan amarah yang membumbung ke langit, merasa sangat tidak mau, dan tidak tahan lagi, langsung putus asa. Lalu apa? Kamu sudah bangun. Kemampuan apa yang dimiliki Dewa Emasku untuk mengendalikan saluran alam atas? Jika aku bisa mengendalikan saluran alam atas, maka aku adalah dewa, dan aku masih peri yang memperbaiki Maoshi. Biar ku beritahu yang sebenarnya, jalan sebenarnya menuju alam atas telah lama dihapuskan. Apa yang disebut jalan menuju alam atas ini aku tiru, dan ini terutama digunakan untuk menipumu. Lu Chen tersenyum dan menjelaskannya seperti ini. Namun penjelasannya juga setengah benar dan setengah salah, dan masih ada jebakan. Lubang ini bukan milik penguasa istana Yao Xian, tetapi oleh kelompok klan iblis Daluo Jinxian di dasar lubang. Penguasa istana Yao Xian akan menjadi peri yang tidak berguna, dan dia hanya bisa tinggal di sudut terpencil untuk orang tua di masa depan. Pada dasarnya tidak ada nilai guna, jadi tidak ada yang perlu diadu. Dan Luo Jinxian besar dari kelompok ras monster itu seperti burung yang ketakutan, mereka dapat melarikan diri kapan saja, Lu Chen pasti tidak akan bisa membunuh mereka, apalagi membunuh semua monster yang ada di tempat kejadian. Kemudian, Lu Chen perlu membuang sedikit waktu, meluangkan waktu untuk berbasa-basi, dan menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan untuk membuat cerita yang bagus untuk kelompok monster ini. Jalur alam atas di depannya adalah palsu, dan jalur alam atas yang sebenarnya telah dihapus. Selama monster-monster ini mempercayainya, tidak ada yang akan curiga bahwa dia memiliki jalan nyata ke alam atas, dan dia tidak akan mendapat masalah. Lagi pula, para petinggi Yaozu telah mengetahui bahwa jalan menuju alam atas yang tersembunyi di bawah puncak Nixue telah dicuri olehnya terlebih dahulu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Siapa yang kamu undang untuk meniru, bagaimana mungkin bisa meniru kekuatan ilahi? Siapa yang bisa meniru bola dewa 5 warna yang membuka saluran? Kecuali kamu mengundang para dewa dari alam atas ke bawah, tidak ada seorang pun di negeri dongeng yang bisa meniru sesuatu dengan kekuatan ilahi.
Ada 10.000 orang yang tidak mempercayai omong kosong yang dikatakan penguasa istana Yao Xian kepada Lu Chen. Idiot, meskipun jalan menuju alam atas tidak berguna, manik Dewa Lima Warna bukannya tidak berguna, dan kekuatan suci dari lorong tidak berguna belum hilang. Pengrajin yang saya pekerjakan adalah pengrajin kelas 1 di negeri dongeng. Dia memiliki kemampuan untuk memindahkan manik-manik ajaib berwarna-warni ke saluran alam atas palsu, dan bahkan mengekstrak sedikit kekuatan suci dari saluran limbah, lalu memindahkannya ke jalan palsu. Untuk pengrajin abadi kelas 1, selama tidak terbuat dari udara tipis, tidak sulit untuk mentransplantasikan benda dari dunia atas. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Faktanya, setelah dia menerobos tahap akhir keabadian emas, pertama kali dia pergi ke Fei Long adalah meminta Fei Long membantunya membuat jalan palsu ke alam atas. Dia pergi ke alam atas 2 kali dan mencari beberapa pohon dan biji di alam atas. Secara alami, dia bisa mengekstraksi kekuatan suci yang lemah di dalamnya dan membuat jalur alam atas palsu. Dan Fei Long juga sangat pandai menyontek. Dia mengeluarkan sejumlah besar peri perak dari inventarisnya, menambahkan kekuatan suci lemah yang diekstraksi, dan kemudian melemparkannya ke badan saluran. Adapun batu ilahi 5 warna, itu setelah Fei Long memolesnya dengan batu dewa matahari ungu, dan menggunakannya untuk berpura-pura menjadi batu dewa 5 warna yang asli. Batu ilahi matahari ungu diperoleh oleh Lu Chen dari alam atas ketika dia naik ke alam untuk kedua kalinya. Selain itu, ada sejumlah besar batu ilahi siang, yang sangat berguna di alam abadi, sehingga secara alami mudah untuk berpura-pura menjadi batu ilahi 5 warna. Karena bahan yang cukup, Fei Long mampu meniru lorong alam atas palsu dengan lebih baik, bahkan sampai membingungkan yang asli dengan yang asli, dan pada akhirnya benar-benar mengacaukan penguasa istana Yao Xian. Dewa Iblis pernah mengungkapkan bahwa jalan menuju alam atas di bawah puncak Nixue masih utuh. Bagaimana itu bisa menjadi jalan sampah? Penguasa istana Yao Xian masih tidak mempercayainya. Dewa Iblis membodohimu, kata Lu Chen. Mustahil, Dewa Iblis bisa membodohi orang, tapi tidak pernah membodohi iblis. Kata penguasa istana peri dengan tegas. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, kapan Dewa Iblis mengungkapkan jalan menuju alam atas kepada Anda? Lu Chen bertanya balik. Bertahun-tahun yang lalu, penguasa kuil Yao Xian merespons secara tidak sadar. Cih, sudah bertahun-tahun berlalu, dan kecelakaan apapun bisa terjadi. Perjalanan menuju alam atas seharusnya menjadi tidak berguna selama tahun-tahun ini. Kata Lu Chen, itu pernyataan sepihakmu. Kecuali kamu menemukan jalan tak berguna menuju alam atas, penguasa aula ini tidak akan mempercayai omong kosongmu. Kata penguasa istana peri, saluran sampah itu tidak ada gunanya bagi saya, sudah digunakan para perajin untuk penelitian. Lu Chen tersenyum, dan terus bermain-main, namun, saya memiliki bukti yang membuktikan bahwa jalan menuju alam atas telah dihapuskan. Bagaimana dengan buktinya? Penguasa istana peri bertanya, itu tepat di depan matamu. Lu Chen tersenyum. Di mana? Pemimpin Balai Yao Xian bingung. Saya, kata Lu Chen. Anda, pemimpin Balai Yao Xian terkejut. Bukan aku, siapa lagi? Lu Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, jika jalan menuju alam atas tidak dihapuskan, apakah menurutmu kamu masih bisa melihatku? Jika kamu ingin melihatku, kamu pasti tidak akan bisa melihatku di negeri dongeng. Kamu harus menemukanku di alam atas. Yah. Master Istana Yao Xian tercekat, tidak bisa berkata apa-apa, dan tidak punya kekuatan untuk membantah. IQ-mu sangat rendah. Jika jalan ke alam atas tidak dihapuskan, bagaimana mungkin aku bisa pergi ke alam untuk mengolah dewa lebih awal, dan tinggal di negeri dongeng untuk mengolah rambut dan menjadi peri? Sanggahan Lu Chen benar dan tidak dapat disangkal. Setelah upaya Lu Chen yang tak henti-hentinya, penguasa Istana Yao Xian akhirnya terdiam, dan kelompok iblis yang kebingungan juga percaya pada hantu Lu Chen. Ya, jika ada saluran alam atas di tangan, siapapun yang masih mengolah makhluk abadi di alam abadi pasti sudah pergi ke alam itu sejak lama. Kata-kata Lu Chen menyentuh pikiran semua monster yang sebenarnya, siapa yang tidak mempercayainya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lu Chen telah berada di alam atas. Lu Chen tidak secara resmi memasuki alam atas, karena dia takut oleh lingkungan keras di alam atas, dan dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya di alam atas. Bahkan jika Lu Chen adalah keturunan 9 naga, tanpa berkah kekuatan ilahi, dan tanpa perlindungan di belakang panggung, mudah untuk mati berjalan di alam atas.
Bahkan jika Lu Chen sangat ingin menjadi dewa sesegera mungkin, dia tidak punya pilihan selain kembali ke alam abadi dan mempraktikkan keabadian dengan teguh. Sampai hari dia mengembangkan kekuatan sucinya, belum terlambat untuk naik ke alam dewa. Dunia, jika tidak, nyawa seseorang pun tidak akan terjamin, dan seseorang tidak akan memiliki kekuatan suci apapun, dan bahkan hidup di alam atas pun tidak akan ada artinya. Tuan Ola ini menerobos menuju yang abadi, dan perjalanan abadi yang asli sangat murah hati, tetapi dirugikan oleh jalan palsumu. Penguasa Balai Yaoxian menghela nafas, dan menatap botol peri kecil di tangan Lu Chen lagi. Amarahnya meningkat lagi, kamu punya seember air suci, bukankah kamu sudah menggunakannya? Dia dimanjakan oleh setetes air Dewa Iblis, jadi dia menjadi sangat marah pada botol peri kecil di tangan Lu Chen. Meskipun dia berada pada saat kritis untuk menerobos yang mulia abadi, kekuatannya sudah kuat, dan mudah baginya untuk memperhatikan pertempuran di Istana Abadi Iblis dengan sedikit kesadaran. Pada saat itu, Lu Chen memercikkan ember berisi air suci monster di tangannya. Dia mengira air suci yang didapat Lu Chen sudah habis. Tanpa diduga, Lu Chen bahkan menyembunyikan sebotol air suci dan menuangkannya ke 3 wakil kepala Ola. Bagaimanapun, air suci ras monster tidak berguna bagi umat manusia, dan tidak mungkin bagi Lu Chen untuk mengambil terlalu banyak air suci yang tidak berguna. Bahkan jika Lu Chen ingin menggunakan air suci untuk Yin Yaozu, pada dasarnya 1 barel sudah cukup, dan 1 botol lagi hampir mubazir. Dengan kekuatan tempur Lu Chen yang tidak normal, selama dia menghancurkan tim puncak Daluo Jinxian dari Yaozu, dia bisa berjalan menyamping di Istana Yaoxian. Jika dia tidak melihat Lu Chen menggunakan tong dan botol air suci, dia akan yakin bahwa Lu Chen tidak akan pernah menyembunyikan air suci lagi, dan dia tidak akan ceroboh. Yah, kupikir itu sudah habis juga, tapi masih ada setetes air Yaoshen di dalam botol, yang mana harganya terlalu murah untukmu. Lu Chen tertawa, menjelaskan seperti ini, sangat marah hingga penguasa Istana Yaoxian hampir bunuh diri. Itu benar, seperti yang diperkirakan oleh penguasa kuil Yaoxian, Lu Chen hanya memiliki ember dan sebotol air Yaoshen, dan dia tidak meminumnya lagi. Ember berisi air suci langsung disiramkan, Lu Chen lah yang ingin menghancurkan tim puncak Daluo Jinxian Yaozu, tanpa meninggalkan air tersisa. Tapi botol air Yaoshen yang disembunyikan awalnya disiapkan untuk penguasa Istana Yaoxian, dan itu juga sebagai cadangan Lu Chen. Hanya saja aku tidak menyangka ketiga wakil kepala istana akan menempel di pintu masuk, yang membuat Lu Chen sangat cemas. Ketiga wakil ketua Ola semuanya adalah orang kuat di puncak Daluo Jinxian, dan mereka memiliki keuntungan karena merendahkan. Tidak mungkin bagi Lu Chen untuk melawan mereka dalam waktu singkat. Selain itu, penguasa Istana Yaoxian telah menerobos ke Yang Mulia Abadi, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk Lu Chen, jadi Lu Chen terpaksa mengambil botol terakhir air Yaoshen, dan 3 wakil penguasa istana dihapuskan. Jika tidak, akan mudah untuk mengacaukan rencananya ketika penguasa Istana Yaoxian menemukan jalan masuk alam atas yang palsu. Untungnya, struktur botol peri berbeda dengan ember peri. Setelah menuangkan air ke dalam botol peri, dia tiba-tiba menemukan masih ada setetes air di dalam botol tersebut. Dan setetes air Dewa Iblis ini telah menjadi jimat yang mengancam jiwa bagi penguasa Ola Iblis. Apa perbedaan antara kematian dan kematian?